It's an antique advent calendar. Got it? Boots? Horse? Kalau kamu ngerasa nggak ada yang mempedulikanmu atau merasa nggak dicintai, bisa aja itu karena kamu terlalu fokus dengan dia yang selalu kamu kejar. Sampai akhirnya kamu nggak bisa melihat kalau sebenarnya ada orang-orang lain yang selalu menunggu kehadiranmu dan selalu ada untukmu di setiap saat. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Wanita ini namanya Abby. Sejak kecil, Abby bercita-cita ingin menjadi fotografer profesional yang memiliki studio foto sendiri. Tapi mimpinya tertunda karena uangnya belum cukup untuk membeli studio impiannya. Dan saat ini Abby bekerja di studio milik bosnya yang bernama Sik. Sayangnya kedua orang tuanya nggak pernah setuju dengan pekerjaannya itu dan malah membandingkannya dengan kakaknya, Sarah, yang bekerja sebagai kepala sekolah. Saat Abby sedang berkumpul bersama keluarganya, tiba-tiba aja teman dekatnya yang bernama Josh mampir ke rumahnya. Abby sangat terkejut karena Josh sudah beberapa tahun gak pernah pulang ke New York. Makanya saat Josh pulang, Abby sangat senang melihatnya lagi. Beberapa saat kemudian kakek Abby pun memanggilnya. Ia memberikan kalender Advent kepada Abby, peninggalan dari neneknya. Jadi guys, sedikit penjelasan kalau kalender Advent ini adalah kalender penghitung mundur masa Natal yang digunakan bangsa Eropa sebelum adanya kertas. Awalnya Abby ragu untuk menyimpan barang antik itu, namun sang kakek meyakinkannya. Sampai akhirnya Abby pun membawa kalender tersebut dan pamit pulang ke kontrakannya bersama Josh. Sebelum pulang, Abby ngajakin Josh untuk mampir ke sebuah ruko yang pengen banget dia sewa buat studio foto impiannya. Abby curhat ke Josh betapa pengennya dia memiliki ruko tersebut. Tapi sayangnya ruko itu terlalu mahal dan gaji Abby nggak cukup untuk menyewa ruko itu. Apalagi orang tuanya sama sekali nggak mendukung impiannya. Jadi Abby nggak mungkin meminta uang pada mereka. Selama ini Abby hanya bisa menatap ruko itu dari kejauhan sambil berkhayal bisa memilikinya. Josh pun memberikan semangat pada Abby lalu nganterin dia pulang. Sesampainya dia di kontrakan, Josh melihat-lihat hasil foto-foto karyanya Abby. Josh kagum banget melihatnya. Lalu dia menyarankan Abby untuk membuka pameran foto aja. Tapi Abby gak pede untuk melakukannya. Dan di saat Abby dan Josh sedang asik ngobrol, tiba-tiba aja terdengar suara aneh yang muncul dari kalender Abby. Kemudian Josh pun menyarankan untuk membuka kalendernya. Sayangnya kalender itu gak mau kebuka. Abby merasa kalau kalender itu sepertinya udah rusak. Namun saat Abby sedang tertidur, tiba-tiba aja paginya Abby melihat salah satu kotak di kalender miliknya terbuka begitu aja. Pas Abby cek, Abby melihat ada sebuah miniatur sepatu boots di sana. Gak mau ambil pusing dengan apa yang ia lihat barusan, Abby pun segera berangkat kerja. Biasanya setiap menjelang Natal begini, tempat kerja Abby bakalan memfoto anak-anak dengan Sinterklas di sebuah taman hiburan. Hari itu keadaannya cukup kacau. Abby dan Sik sangat kewalahan untuk ngatur anak-anak. Abby pun meminta bantuan pada kedua temannya yaitu Josh dan Fernando. Dan di jam istirahat, Abby dan Josh janjian buat makan siang bareng. Gak lama Josh datang membawa kado untuk Abby. Abby pun membukanya dan ia terkejut saat mengetahui kalau kadonya adalah sepasang sepatu boots. Karena sangat senang mendapatkan sepatu boot itu, saat itu juga Abby langsung memakainya. Di hari kedua, kalender itu pun terbuka lagi. Dan kali ini Abby mendapatkan miniatur pohon Natal. Abby kemudian cerita kepada Josh tentang kalendernya itu. Kalau udah 2 hari ini kalendernya terbuka dengan sendirinya.
Abby juga mengatakan entah kebetulan atau enggak ia mendapatkan miniatur boots di kalendernya juga. Dan di hari yang sama Josh ngasih sepasang sepatu boot. Lalu Josh bilang kalau mungkin aja itu kalender ajaib. Abby pun menyetujui hal itu. Dan gak lama setelah itu Fernando ngajakin Abby dan juga Josh untuk nobar bareng di bioskop sekitar 2 minggu lagi. Lalu saat Abby dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja ia melindas pohon Natal yang ternyata terjatuh dari sebuah mobil lain. Cowok itu pun minta maaf karena gak mengikat pohon itu dengan kuat. Abby awalnya mau marah, tapi saat melihat cowok itu ganteng banget kayak Bang Bejo, Abby pun terpesona dan gak jadi marah. Kemudian dia memberikan tali kepada lelaki itu agar gak terjadi hal yang sama lagi. Di hari ketiga, tepat pada jam 12 malam, kalender itu kembali terbuka. Kini muncul boneka Nutcracker atau boneka yang biasa digunakan untuk memecah kacang. Paginya, Abby bertemu dengan kakeknya karena dia merasa ada yang aneh dengan kalender pemberiannya. Akhirnya ia pun menanyakan soal kalender itu. Tapi kakeknya bilang kalau kalender itu hanyalah kalender biasa. Siangnya Abby datang ke acara pentas seni yang diadakan di sekolah keponakannya, yaitu Corinne. Saat sedang berkumpul, gak sengaja Abby melihat cowok yang waktu itu dia lindas pohon Natalnya. Di sana mereka mulai berkenalan. Cowok itu namanya Ty. Abby sangat terkejut saat mengetahui kalau ternyata Ty adalah seorang duda yang memiliki satu orang anak yang bernama Jess. Gak lama Jess datang kepada Ty dan kebetulan hari itu Jess memakai baju Nutcracker. Sama seperti apa yang dia dapatkan dari kalender hari ini. Pulangnya Abby merasa ketakutan dengan kalender itu karena ia udah mendapatkan 3 miniatur yang menjadi nyata sesuai dengan kehidupannya. Akhirnya dia menelpon Josh dan menceritakan semuanya. Tetapi Josh gak percaya dan malah menganggap Abby sedang mabuk. Abby pun kesel banget karena Josh gak percaya sama ucapannya. Akhirnya Josh pun memutuskan untuk menginap dan melihatnya sendiri. Dan benar aja pagi hari itu pintu lain terbuka. Kali ini Abby mendapatkan tongkat permen. Melihat itu membuat Josh akhirnya percaya dengan apa yang Abby bilang kemarin malam. Setelah itu di saat Abby sedang kerja, ada satu orang anak nakal yang gak mau difoto. Sampai dia pun memberontak lalu berlari dan menabrak tiang tongkat permen. Hingga satu persatu tiang pun berjatuhan. Abby yang melihat seorang laki-laki berdiri di sana langsung sigap menyelamatkannya. Tapi sayangnya dia tertimpa tiang sampai cedera dan akhirnya harus pergi ke klinik. Abby, you okay? I'm a tough guy. Go to the clinic, please. You should go. Di klinik, Abby pun diperiksa oleh dokter dan betapa terkejutnya Abby saat mengetahui kalau dokternya itu adalah Ty. Bukannya memberikan obat, Ty malah ngajakin Abby buat berkencan bersamanya nanti malam. Beberapa saat kemudian Abby pun kembali ke tempat kerjanya. Namun ia meminta izin untuk pulang cepat karena malamnya Ty ngajakin Abby untuk kencan. Abby pun meminta Josh untuk menggantikan shiftnya selagi dia berkencan dengan Ty. Dan akhirnya Josh pun setuju. Karena waktunya udah mepet, Abby pun pamit pulang untuk siap-siap sebelum kencannya dimulai. Gak lama Abby kembali ke taman tempatnya bekerja. Tapi kali ini ia ke sana untuk berkencan dengan Ty, bukan untuk kerja. Dia bertemu dengan Josh dan menanyakan penampilannya saat itu. Josh pun memujinya cantik banget. Dan gak lama Ty pun datang, lalu Abby memperkenalkan Ty kepada Josh. Setelahnya Abby dan Ty pun pamit untuk pergi kencan. Abby dan Ty pun pergi ke sebuah restoran. Mereka berbincang-bincang sampai larut malam. Setelah semalaman berkencan karena merasa adanya kecocokan di antara mereka berdua, Abby dan juga Ty pun memutuskan untuk berkencan lagi di hari yang lain. Besok harinya Abby dan Josh bertemu di taman dekat alun-alun Nganjuk. Di sana Abby bercerita pada Josh kalau dia dan Ty bakalan kencan lagi untuk kedua kalinya di malam itu. Josh pun tersenyum senang, padahal di dalam hatinya berasa hancur berkeping-keping, luluh lantah rata dengan tanah.
karena sebenarnya ia sudah lama memendam perasaan kepada Abby dan terjebak dalam zona pertemanan itu. Aduh mas. Di malam hari, Abby dan Ty berkencan untuk kedua kalinya. Di saat itu mereka akhirnya memutuskan untuk pacaran aja. Selama berpacaran dengan Ty, Abby merasa kalau semua miniatur yang dia dapatkan pada kalender ajaibnya selalu menjadi nyata. Hingga Abby berpikir kalender ajaib itu sebenarnya memberikan pertanda kalau Ty adalah jodoh yang dia tunggu selama ini. Horse? Caroler. Beberapa hari kemudian, Fernando dan juga Josh mengingatkan Abby soal janji mereka setiap tahun, yaitu nonton film bersama di bioskop. Tapi hari itu Abby malah memiliki rencana lain dengan Ty. Karena gak enak sama teman-temannya, Abby pun berjanji kalau dia bakalan ngedate sebentar, habis itu dia akan nyusul ke bioskop. Ty pun ngajak Abby ke panti jompo untuk berbagi bersama mereka. Di sana Abby bertemu dengan dua orang kakek yang mengajaknya bicara. Dua kakek itu memberitahu kejelekan Ty dan mengatakan kalau selama ini Ty sering mengganti-ganti cewek dan membawanya ke sana biar dibilang cowok baik-baik. Padahal kenyataannya bukan begitu. Beberapa saat kemudian Abby baru aja mendapatkan SMS dari Josh yang menyuruhnya untuk cepat datang karena film udah mau dimulai. Akhirnya Abby pun meminta Ty untuk nganterin dia ke bioskop. Sesampainya di sana, Abby sangat kesal karena dia kehabisan tiket, ditambah dengan Ty yang menyepelekannya. Dia bilang kalau itu cuma film yang bisa ditonton lain waktu. Padahal Abby merasa kalau itu akan berbeda jika ia menontonnya di bioskop bersama dengan teman-teman sejatinya. Akhirnya Abby pun mengabari Josh kalau dia gak bisa ikut nonton. Ia lalu memutuskan untuk pulang aja ke kontrakan dengan perasaan yang sangat amat jengkel juga bersalah pada teman-temannya. Sepulangnya Abby ke rumah, Ty gak sengaja melihat kalendernya. Dengan semangat Abby pun langsung menceritakan kalender ajaibnya itu. Tapi Ty gak percaya. Ty malah bilang kalau Abby ini halu banget. Abby pun langsung merasa kecewa dengan pernyataan Ty itu. Abby merasa kalau mereka udah gak cocok seperti di pertemuan pertama. Apalagi setelah mendengar kalau Ty playboy cap badak yang sering banget gonta-ganti cewek. Akhirnya Abby pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka yang masih seumur jagung itu. Ty awalnya gak menerima hal tersebut. Ia menyangkal apa yang Abby tuduhkan kepadanya. Walaupun begitu, Abby tetap ingin mengakhirinya. Kalau Abby seyakin itu mengakhirinya, Ty pun juga udah gak bisa apa-apa. Dan akhirnya mereka pun putus malam itu juga. Perasaan Abby kerasa campur aduk malam itu. Rasanya kesel, sedih menjadi satu. Ditambah rasa bersalahnya kepada Josh dan juga Fernando karena gak bisa menepati janjinya tiap tahun. Gara-gara kejadian semalam, Abby kesal sama kalender ajaib miliknya dan gak mau melihatnya lagi. Di tempat kerja dia bertemu dengan Josh. Abby bercerita kalau dia lagi sedih karena baru aja putus dengan Ty semalam. Dia juga merasa sangat bersalah kemarin dan meminta maaf kepada Josh. Awalnya Josh gak mau memaafkannya, tapi karena kasihan dengan Abby yang lagi galau, akhirnya ia pun memaafkannya. Beberapa saat kemudian Abby dipanggil buat jadi fotografer dari ibu wali kota yang saat itu datang ke taman tempatnya bekerja. Selesai memfoto ibu wali kota, Abby berencana memindahkan file fotonya. Gak lama Abby dipanggil oleh Zeke karena sang ibu wali kota ingin bertemu dengannya. Sehingga Abby pun meminta bantuan Josh. Kemudian Abby pun menemui ibu wali kota. Di sana ibu wali kota bilang kalau dia mau ngajakin Abby buat kerja sama bareng, asalkan Abby mengirim hasil foto miliknya pada ibu wali kota. Tentu aja Abby pun menyetujuinya karena itu impiannya sejak lama. Setelah itu Abby pun kembali menemui Josh dan curhat padanya. Tapi bukannya seneng, Josh malah ngasih tahu ke Abby kalau fotonya gak sengaja kehapus. Kemudian Abby pun mencoba membicarakannya kepada Zeke dan sesuai dugaannya Zeke marah besar padanya.
Sampai-sampai Abby malah dipecat dari pekerjaannya itu. Seketika perasaan Abby berubah menjadi emosi tingkat dewa. Josh yang melihatnya pun langsung buru-buru minta maaf. Tetapi Abby udah gak mau mendengar penjelasannya lagi. Kesempatan yang selama ini ia nantikan hancur begitu aja hanya karena kesalahan Josh. Mendengar itu Josh pun gak terima karena kemarin aja dia maafin kesalahan Abby yang melanggar janjinya. Tapi hari ini malah Abby gak mau memaafkan kesalahan Josh. Abby udah gak mau lagi berdebat dengan Josh dan dia muak dengan apa yang terjadi hari ini. Akhirnya Abby meninggalkan Josh sendirian. Hari itu menjadi awal kehancuran pertemanan mereka. I don't need you. It's not how friends treat each other, Abby. Di rumah karena Abby terlalu emosi saat itu dia langsung membereskan kalender ajaibnya tersebut dan berencana untuk membuangnya aja. Tetapi ada sesuatu hal yang membuat Abby mengurungkan niatnya lalu memasukkan kalender itu ke bagasi mobil. Semenjak putus dari Ty dan kehilangan pekerjaan serta circle pertemanannya hancur, Abby merasa dunianya hancur luluh lantah. Abby jadi sering mengurung diri di kontrakan. Dia nggak memperdulikan kondisi kontrakannya yang udah kayak kapal pecah, apalagi penampilannya yang udah acak adut gak karuan. Sampai Abby juga nggak mau bertemu dengan siapa-siapa. Besoknya Sarah pun datang ke kontrakan Abby untuk ngajakin dia bicara. Sarah sangat sedih banget saat melihat kondisi adiknya yang berantakan tersebut. Kemudian dia mencoba memberikan motivasi dan mengajaknya untuk lelang foto di sekolah Corinne. Sarah terus membujuknya untuk ikut berpartisipasi di acara itu dan mengatakan kalau besok-besok foto-fotonya harus udah dikumpul. Awalnya Abby menolaknya, tapi mendengar kalau Corinne sangat ingin dia datang, Abby pun jadi dilema. Setelah berhari-hari Abby terpuruk, akhirnya Abby mencoba untuk bangkit kembali. Dimulai dengan membereskan kontrakannya yang udah berantakan. Dia juga mencoba memulihkan kartu memorinya yang sempat kehilangan foto-fotonya, lalu memilih foto untuk dikirim ke tempat lelang. Saat Abby dalam perjalanan ke sekolah Corinne, Abby gak sengaja melihat ruko impiannya ternyata udah terjual. Dan hal itu membuatnya sedikit kecewa hari itu. Sesampainya di sekolah, Abby pun memberitahu pada Sarah kalau dia menyetujui untuk ikut lelang foto. Beberapa saat kemudian Sarah pun menyuruh asistennya untuk mengambil foto-foto yang akan dilelang Abby di bagasi mobilnya. Setelah itu Abby pun merasa gelisah karena Josh gak kunjung membalas SMS-nya. Sampai akhirnya Abby datang ke tempat kerjanya dulu. Baru aja sampai Sik langsung bilang kalau Josh gak ada di sana. Dia memutuskan untuk keluar juga tepat setelah Abby dipecat. Sehingga istri Sik yang harus menggantikan posisinya. Mendengar itu Abby agak terkejut. Sebelum pulang Abby memberikan kartu memori kameranya kepada Sik. Lalu Abby pun mengatakan kepadanya kalau beberapa foto berhasil ia pulihkan. Ketika hari pelelangan tiba, Abby datang menemui keluarganya yang sudah menunggu kehadirannya sejak lama. Mereka memuji karya-karya Abby. Lalu Abby bertanya di mana kakeknya dan mencari keberadaan kakeknya itu. Di saat bertemu dengan si kakek, Abby langsung memeluk kakeknya dan bercerita semua masalah yang dialaminya akhir-akhir ini. Gak lama, Abby melihat kehadiran Ty di sana dan langsung menghampirinya. Abby pun juga minta maaf kepada Ty kalau dia mencapakan Ty di malam itu. Dia juga menuduh Ty yang enggak-enggak. Sebaliknya, Ty juga minta maaf pada Abby karena dia udah membuat lelucon tentang kalender milik Abby. Sampai-sampai Abby marah padanya. Akhirnya keduanya pun merasa tenang setelah saling mengungkapkan perasaannya. Dan gak lama Ty pun pamit pergi. Karena ucapan Ty kemarin, Abby pun teringat dengan kalender ajaibnya dan langsung mencarinya. Tapi ternyata kalender itu udah gak ada. Akhirnya Abby pun datang kembali menemui Sarah. Ternyata kalender itu gak sengaja kelelang karena keteledoran asisten Sarah yang waktu itu ngambil foto di bagasi Abby. Abby pun kesal dan memutuskan untuk pulang. Di tengah kegelisahannya, Abby malah teringat dengan Josh yang udah lama gak ada kabar. Tanpa pikir panjang, Abby pun langsung menanyakan keberadaan Josh kepada Fernando.
tapi ternyata Josh sedang pergi ke Florida untuk bertemu dengan orang tuanya. Abby pun merasa sedih sekaligus kecewa saat mendengarnya. Berkali-kali Abby mencoba untuk menghubungi Josh, tapi Josh gak pernah membalas pesannya. Abby merasa sedih dan mengirimkan pesan kepada Josh kalau dia sangat merindukannya. Beberapa hari kemudian saat Abby sedang berkumpul dengan keluarganya, Abby pun mengaku kepada kakeknya kalau kalendernya gak sengaja kelelang. Tapi sang kakek gak marah dan bilang kalau kalendernya bakalan balik lagi. Karena dulu neneknya percaya kalau kalender itu adalah kalender ajaib. Besoknya Abby pun mendapat telepon dari ibu wali kota yang menginginkannya untuk datang ke rumahnya demi mengabadikan foto keluarganya. Kebetulan ibu wali kota melihat hasil foto Abby saat pelelangan sekolah kemarin. Keesokan harinya Abby pun menemukan paket di depan rumahnya. Dan saat ia membukanya ternyata benar aja apa yang dikatakan kakeknya. Kalender itu kembali lagi padanya. Dan gak lama kalender itu membuka pintu ke-25 dan terdapat miniatur kepingan salju. Abby teringat semua miniatur yang dia dapatkan dan dia baru menyadari kalau semua itu adalah clue yang tertuju kepada Josh. Tiba-tiba saja di bagian belakang kalender lepas, tapi ternyata Abby malah mendapatkan note yang berisikan sebuah alamat. Those are predicting the future. Says here we have a potential sprain by candy cane. As a nutcracker. You can help me wrangle the kid. Karena merasa ada yang janggal, Abby pun langsung pergi menemui kakeknya. Abby menuduh kakeknya kalau kakeknya lah yang telah merencanakan semua ini. Tapi kakeknya gak tahu apa-apa. Dia memang mengakui kalau dia melihat kalender itu dilelang, tapi dia gak membeli kalender itu. Kemudian dia menyuruh Abby untuk bertemu dengan Josh dan mengatakan mungkin Josh tahu soal hal itu. Malam itu Abby pun datang ke tempat yang tertera di note. Selang beberapa menit Abby terkejut melihat Josh dan ternyata dia anonim yang membeli kalender tersebut. Keduanya pun saling tersenyum dan melepas rindu setelah sekian lama gak bertemu. Abby pun meminta maaf atas apa yang terjadi belakangan ini. Dia baru menyadari kalau ternyata orang yang selalu ada untuknya, yang selalu perhatian padanya, dan yang selalu tahu tentang semua hal tentang Abby hanyalah Josh seorang. Kini ia sadar banget perasaannya pada Josh bukanlah perasaan biasa dalam pertemanan. Hingga akhirnya Abby pun mengungkapkan perasaannya itu kepada Josh. Josh pun merasa senang ternyata cintanya gak bertepuk sebelah tangan. Sampai akhirnya hubungan pertemanan mereka pun berubah menjadi pasangan kekasih. Gak lama dari itu Josh pun memberitahu Abby kalau dia baru aja beli ruko yang selama ini Abby inginkan. Abby pun langsung menangis terharu mendengarnya. Malam itu menjadi malam Natal paling berkesan dalam hidup Abby setelah menjalani harinya yang sulit. Dan 1 tahun kemudian, studio foto milik Abby dan Josh pun semakin sukses. Ditambah lagi dengan adanya ibu wali kota yang udah sering langganan foto di tempatnya, membuat studio Abby dan Josh gak pernah sepi pengunjung. Sekarang keluarganya udah mendukung apa yang dimimpikan oleh Abby. Ditambah lagi kini hidup Abby semakin sempurna dengan adanya Josh yang selalu ada di sampingnya. Merry Christmas!